Ya, puji Tuhan, saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada pagi hari yang indah ini dalam ibadah streaming dan melalui streaming pada pagi hari ini, biarlah setiap kehidupan kita tetap dirawat dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bersuka cita, bersyukur dan memuliakan Tuhan karena hari ini kita bisa mengalami dan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan sesuai dengan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah pusat sampai daerah untuk menghentikan lajunya virus COVID-19, maka seluruh warga masyarakat dimintakan untuk mengikuti segala aturan yang sedang diberlakukan. Makanya pagi hari ini juga kami bukan hanya GPSD Mujizat Raja Ambon, tapi seluruh gereja yang ada di Indonesia melakukan hal yang sama, yaitu mengadakan kegiatan kebaktian melalui streaming, dan seluruh jemaat ada di rumah masing-masing, stay home, untuk mengalami dan menikmati keadaan yang berkaitan dengan ibadah di pagi hari ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon dan seluruh pemirsa yang menyaksikan ibadah streaming GPSD Mujizat Raja pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala keadaan yang berkaitan dengan kegiatan ibadah streaming pagi hari ini, mari kita ada di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, bersuka cita karena kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada lagi dalam ibadah di pagi hari ini, dalam streaming ibadah kami, untuk menjangkau seluruh masyarakat yang bisa menangkap siaran ini, bahkan seluruh jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, baik yang ada di kota Ambon, yang ada di kota-kota lain yang tidak ada di kota ini. Kami doa bersyukur dan kami akan menikmati kebenaran firman Allah yang adalah kekuatan yang akan tetap membuat iman kami untuk terus mengalami kemajuan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami buka hati kami untuk terus mengalami dan menikmati kegiatan streaming ibadah GPSD Mujizat Raja Ambon di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang menyaksikan program streaming ibadah GPSD Mujizat Raja pada pagi hari ini, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sekali lagi terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Satu ayat dari kebenaran firman Allah ini akan kita bacakan bagi saudara pemirsa yang menyaksikan program ini, yang mengikuti program ini. Tolong setiap pribadi memperhatikan kebenaran firman Allah dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Saya akan bacakan, kalau Bapak Ibu sudah menjumpainya, kita akan membacakan bersama-sama. Namun sebelum kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, saya ingin untuk kita memegang Alkitab di tangan kanan kita masing-masing, untuk kita mendeklarasikan pernyataan kuasa dari kebenaran firman Allah di dalam hidup kita. Perhatikan 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Kita perhatikan dan pegang Alkitab kita
di tangan kanan kita dan katakan bersama dengan saya percaya. Saya percaya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Yang sanggup menyelamatkan. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyelamatkan keluarga. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menyembuhkan penyakit Sanggup saya. menolong hidup saya. Sanggup menolong hidup Sekalipun dalam masa yang Sekalipun sulit. dalam masa-masa. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan membacakan kebenaran firman Allah dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17 berkata demikian. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberitahukan kepada kita tentang penghakiman Allah dimulai dari dalam rumah Tuhan. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan ini dan menyelidikinya dengan seksama, maka kita akan menjumpai dan mengalami suatu kerinduan Tuhan melalui hambanya, Rasul Petrus, tentang bagaimana gereja bertindak, bersikap, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, kemauan Allah bagi gerejanya. Karena kita adalah tubuh Kristus, karena kita adalah gerejanya Tuhan Yesus Kristus, maka kitalah yang harus tunduk dan mengikuti apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi hidup kita. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bicara tentang penghakiman dimulai dari rumah Tuhan, dan saat-saat ini gereja sedang diperhadapkan dengan situasi yang berkaitan dengan kesukaran, kesulitan, dan keadaan ini sedang dihadapi bukan hanya orang-orang yang ada di Indonesia, yang ada di kota Ambon, yang ada di Maluku, tetapi hampir seluruh dunia sedang menghadapi situasi yang sukar, situasi yang sulit, di mana kita diperhadapkan dengan suatu keadaan yang berkaitan dengan COVID-19. Dan ini membuat banyak sekali negara-negara menjadi ketakutan, kekhawatiran yang terjadi di mana-mana, sehingga banyak orang menjadi khawatir tentang kehidupan ini. Banyak orang menjadi khawatir tentang kehidupan yang berkelanjutan. Bagaimana keadaan saya? Bagaimana keadaan keluarga saya? Bagaimana keadaan bisnis saya? Bagaimana keadaan pekerjaan saya selanjutnya? Tapi pagi hari ini kebenaran firman Allah mengingatkan kita bahwa penghakiman harus terjadi di dalam rumah Tuhan, yaitu saudara dan saya sebagai tubuh Kristus, sebagai rumah Allah, harus memperhatikan hal-hal yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya gerejanya kembali dipulihkan, kembali mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Dan ada 3 hal sederhana yang ingin saya sampaikan, yang berkaitan dengan penghakiman yang terjadi dan dimulai dari rumah Tuhan, yaitu gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya yang harus mengambil sikap, yang harus mengambil keputusan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, sehingga terjadi pemulihan, terjadi suatu keadaan yang memberkati kehidupan gerejanya. Saudara yang diberkati Tuhan, pemirsa yang menyaksikan program streaming pada pagi hari ini, saya rindu untuk kita memperhatikan hal yang sangat esensi yang menjadi kerinduan Tuhan bagi gerejanya. Yang pertama saya perhatikan di sini adalah Tuhan mau supaya gereja kembali pada porsi yang sesungguhnya, yang berkaitan dengan kekudusan, kesucian dari kehidupan gereja itu sendiri. Bicara tentang kekudusan di zaman modern ini, maka pasti banyak orang akan berkata, sudahlah pendeta, karena kalau bicara tentang kekudusan itu tidak mungkin bisa dialami, tidak mungkin bisa dipertahankan karena situasi
zaman yang modern dengan segala ketertarikan, dengan segala keadaan yang buka-bukaan, dengan segala sesuatu yang serba bisa dilihat, dinikmati dengan segala leluasa. Tetapi pagi hari ini saya mau beritahukan kepada kita sebagai gereja Tuhan bahwa firman Allah mengingatkan kita bagaimana kita hidup di dalam kekudusan dan kesucian melalui gaya hidup yang diterapkan dengan cara yang benar di hadapan Allah. Karena gereja sedang mengalami kemunduran dalam hal kekudusan hidup bagi setiap personal, setiap orang. Dan kadang kita memperhatikan gereja justru terperosok, gereja justru ada dalam kompromi-kompromi yang membuat hati Tuhan menjadi sedih. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kekudusan yang diinginkan Tuhan, saya membaca kebenaran firman Allah, saya teringat kepada peristiwa yang terjadi pada zaman Nuh. Kalau kita membacakan kebenaran firman Allah dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9, pasal yang ke-6, maka kita akan melihat suatu kondisi keadaan manusia yang hidup tidak senonoh di hadapan Allah, manusia yang hidup menurut caranya, manusia yang hidup rusak di hadapan Allah. Dan firman Allah berkata, Allah berfirman, Allah memberitahukan pernyataannya kepada Nuh untuk mempersiapkan sebuah batra, karena akan Allah bertindak dengan memusnahkan kehidupan manusia melalui air bah. Dan kalau kita baca dengan memperhatikan apa yang dikatakan tentang riwayat atau cerita dari bagaimana Allah berbicara kepada Nuh untuk mempersiapkan batra tersebut 120 tahun sebelum keadaan itu dinyatakan, firman Allah berkata bahwa Nuh dan keluarganya dipanggil untuk masuk di dalam batra tersebut. Dan firman Tuhan bicara bahwa hanya Tuhan menjumpai manusia yang hidup benar, yang hidupnya sesuai dengan harapan Allah adalah keluarga Nuh. Di tengah-tengah situasi yang jahat, di tengah-tengah keadaan yang memilukan hati Tuhan, Allah melihat bahwa manusia melakukan hal yang tidak benar di hadapannya. Sehingga Allah memanggil Nuh dan keluarganya. Bukan hanya Nuh dan keluarga, pernyataan tentang keselamatan dan pertobatan itu bagi semua orang pada zaman Nuh. Tetapi tidak ada orang lain selain keluarga Nuh yang menikmati keselamatan tersebut. Karena orang-orang yang mendengar pernyataan Nuh itu dianggap bahwa itu tidak mungkin terjadi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah bahwa kita harus kembali kepada apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita, yaitu hidup kudus, hidup suci di hadapan Allah, sehingga kehidupan kita layak di hadapan Allah, kehidupan kita kembali dipulihkan, dan kita kembali terkoneksi spiritual kita dengan segala kerinduan yang kita serukan di hadapan Allah dapat terjadi dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan melindungi dan menyertai, memberkati gerejanya selama gerejanya hidup sesuai dengan harapan dan kerinduan Allah dalam hidup mereka masing-masing. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Allah bahwa saatnya tiba, penghakiman dimulai. Virus COVID-19 ini sedang merajalela bukan hanya di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia, seluruh negara sedang menghadapi pandemi dari COVID-19 ini. Dan semua orang khawatir, semua orang was-was, semua orang takut karena virus tersebut. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya mau memberitahukan kepada kita bahwa
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Amin. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan gerejanya ada dalam suatu keadaan yang terpuruk, tapi Dia akan memulihkan gerejanya. Kembali lagi saya katakan, gerejanya harus mengikuti caranya Tuhan. Gerejanya harus mengikuti maunya Tuhan, sehingga gereja Tuhan dipulihkan dan diberkati Tuhan. Bagian yang pertama tentang penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan, dan apa yang menjadi keinginan Tuhan adalah pemulihan, pertobatan, kerinduan Tuhan, kekudusan, kesucian hidup harus terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan. Dan yang kedua, disinggung di sini tentang penghakiman dimulai dari dalam rumah Tuhan, dan ini berkaitan dengan persekutuan pribadi kita di hadapan Allah. Gerejanya harus dipulihkan dari kehidupan mesbah doa pribadi, mesbah doa keluarga yang harus terjadi setiap saat, setiap waktu bagi kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan tetap ditinggikan. Saudara-saudara yang diberkati, kadang kita tidak lagi hidup menurut gayanya Tuhan. Kita tidak lagi hidup menurut maunya Tuhan. Kita hidup menurut gaya dunia ini. Sehingga Tuhan izinkan virus ini terjadi, supaya gereja Tuhan memperhatikan hal yang berkaitan dengan kesucian hidup, kekudusan hidup, sehingga kita kembali merenungkan, memperhatikan apa yang menjadi keinginan Allah bagi hidup saudara dan saya. Dan bagian yang kedua yang sangat esensi bagi gereja Tuhan, yaitu persekutuan pribadi, kehidupan mesbah doa kita, kehidupan mesbah doa keluarga kita harus